Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. What's up guys, balik lagi bareng gue Ari Sulaiman. Semoga teman-teman yang berada di luar sana lagi keadaan sehat walafiat. Adapun yang sakit, semoga penyakitnya cepat diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Oke guys, kali ini di kesempatan video kali ini gue akan berbagi tips cara budidaya madu lebah. Nah, di sini udah ada petaninya ya, Mas Hendrik. Assalamualaikum. Ya, oke Mas Hendrik. Ini cara budidaya madu lebah ini gimana? Jadi sebelum ini jadi ya Pak. Jadi kita harus bikin dulu Ini bikin dulu kotak kayak gini ya. Ini guys, kotaknya. Ini kotakannya ukuran berapa ke berapa ini Pak? Untuk bahannya sendiri? Dari kayu jeng-jeng. Oh, kayu jeng-jeng. Nah ini guys, kita mau lihat cara memanennya sendiri. Nih guys, madunya guys. Ini gigit gak Mas? Oh, lumayan sih kalau ini bisa gigit juga ini. Tapi kalau sama pawangnya mah enggak kali ya. Apa pawangnya juga sering digigit? Kalau digigit sering juga sih. Cuman kita udah terbiasa mungkin, jadi udah Keberasa sakit lagi ya Mas? biasa. Mungkin kalau pengen yang diterapi juga bisa, mungkin di sini terapi suntik lebah bisa. Itu bagus juga ya buat kesehatan katanya ya. Oh ya Mas, ini bedanya sama madu lebah yang di alam ini apa bedanya Mas sebenarnya Mas? Bedanya sih nggak cukup jauh ya, cuman kalau ini mah kan kita jadi dari ngambilnya gitu kan, misalnya jadi dari bunga-bunga gitu kan. Iya. Kalau yang dari hutan tuh perbedaannya biasanya dari sari bunganya itu yang berbedanya. Oh. Jadi kan kalau di sini kan ditanam gitu kan. Bunga yang ada aja di sekitar sini gitu ya. Bukannya Kalau di alam bebas dia mau ngambil bunga apa aja gitu ya. Nah ini guys, madu. Guys, lebahnya. Hati-hati nih ini. Ini adegan-adegan berbahaya, ini jangan ditiru guys. Nanti harus secara spesifikasinya harus tutorialnya harus bener-bener diikuti ya cara-caranya. Ini mungkin secara simpelnya aja, nanti detail untuk cara budidaya madu lebah ini akan dibikin lagi videonya. Ini secara garis besarnya dulu guys. Ini sampai segini Mas berapa bulan ini? ini sekitar 4 bulanan. 4 bulanan udah Sebetulnya. berapa? Udah tumbuh berapa ini ya? 1, 2, 3, 5, 6. 4, 5, 6. Tapi sebenarnya ini kurang ininya, gagal istilahnya, kita gagal dari bunganya ya, soalnya kita lagi musim panas. Jadi, Bunga gak susah tumbuh ya? nah, jadi kalau ini kan jadi nggak ada madunya nih, harusnya 3 bulan tuh udah ada madunya ya? Si madu tuh udah jadi, apalagi udah ukuran segini tuh udah ada madunya semua. Ini kan nggak ada tuh, jadi kita kekurangan bunga dia nih. Oke Mas, kalau untuk yang buat pemula sendiri yang ingin mencoba, ini kan di zaman pandemi kayak gini banyak pengurangan karyawan ya, ada yang dirumahkan, bahkan ada juga yang dipecat juga dari pekerjaannya. Mungkin sebagian orang untuk mencoba peruntungan di tempat lain, dengan usaha buka warung atau lain sebagainya, dan mungkin salah satunya juga ingin usaha budidaya madu ternak lebah gitu kan, karena lebah madunya ini kan harganya cukup mahal juga Mas ya kalau madu kayak gini ya. Mungkin sebagian orang pasti kan adalah keinginan untuk budidaya lebah ini sendiri. Saya pribadi pun saya tertarik gitu kan. Sumpah kalau nanti punya modal lebih, saya ingin mencoba untuk budidaya lebah. Kira-kira Mas ini cari amannya nih, karena ini kan jujur ya,
saya pernah digigit juga sama lebah ini, lumayan sakit gitu kan. Ini buat para pemula yang ingin buka apa, yang ingin usaha lebah apa, budidaya lebah, apa aja nih Mas yang harus disiapkan? Yang harus disiapkan tuh yang pertama tuh yang kayak tadi ya, kita Kotak, bikin kotak ya? Bikin kotak dulu. Ah, Ya ukurannya bebas ya, tergantung mau 50 kali 40 atau berapa lah, yang penting cukup buat si medianya ini. Soalnya lebahnya juga tergantung, kadang-kadang ada yang kecil, ada yang sebesar gini juga. Kalau misalkan wadahnya besar ya mungkin lebahnya Bisa juga lebih besar lagi ya? besar, gitu kan. Jadi, ya kalau dari ininya sendiri, dari lebahnya kita bisa ngambil Dari alam. dari hutan juga, ya kita bisa beli juga. Beli bisa. Yang bisa ada teman saya juga di situ yang suka jualin khusus apanya, lebahnya ini. Cuman belum ada yang udah ada yang PPG-nya, ada yang belum gitu. Saya nih ini maaf ya, sepengetahuan saya katanya ada ratunya juga Mas. Itu gimana sih ratunya? Itu si ratunya tuh sebenarnya ada agak besar dari ini ya. Ini kan kecil tuh, si ratunya agak panjang. Terus dia tidak saya tidak menggigit, dia tidak menyuntikkan ininya, soalnya dia tidak punya ini, tidak punya suntikannya kayak apa anak buahnya ini kan. Si ratunya ini fungsinya buat apa itu Mas? Jadi itu khusus untuk pembuahan doang si ratunya. Kan si anak buahnya ini kan, personelnya ini ngambilin bunga terus bikin PPG-nya ini. Nah, lalu si ratu tuh khusus dia bikin pembuahan buat di sini. Buat jadi anaknya ini kan, ini udah jadi anak semua nih. Nah, ini kan ini calon anaknya itu ya. Nah, katanya nih Mas, nih ini baru katanya nih ya. Katanya kalau nggak ada ratunya pasti nggak ada pengikutnya gitu kan? Itu bisa dibilangnya itu nyerang kalau bahasa Sundanya ya. Nyerang itu jadi nggak ada ratunya, dia nggak ada pemimpin. Nggak ada pemimpin. Oh, berarti ratu itu sebagai pemimpin gitu ya. Ada lagi gitu kan, ini kan lebah kuning, ada lagi yang hitam, itu dibilangnya lakinya. Kalau lakinya itu sendiri dia cuma numpang makan sama tinggal doang di sini gitu kan. Jadi dia nggak berusaha mencari sari-sari dari bunga itu. Dia tugasnya nggak bikin kayak gini, nggak apa, dia cuma makan sama istilahnya bercinta sama si ratu itulah. Nah, kayak ini yang hitam ini tuh. Nah, ini sama kayak ratunya nih. Dia nggak gigit, dia nggak apa, karena dia nggak punya. Iya bener juga. Ya. Nah, nggak punya senatan dia ya. Dia nggak punya sengat, sama seperti ratunya ini. Pekerjaannya itu cuman makan sama bercinta sama ratunya itu, pembuahan. Enggak seperti personil ini kan banyak itu kan bikin ininya, ngambilin dari serbuk bunganya. Jadi yang kerja itu yang anak buahnya ini yang nyari bunga-bunga itu ya, yang buat jadi madu. Kuning ini tuh yang wanitanya istilahnya. Kalau yang hitam tadi tuh laki-lakinya. Ini Mas, nanti Mas di video part 2 bisa kan Mas dibantu untuk cara memanennya Mas, supaya enggak gigit gimana gitu kan. Soalnya kalau digigit agak lumayan sakit. Kalau sedikit, kalau kebayang kan, kalau ini kan bisa ribuan, kalau digigit 1000 kayak gini mati lah kita. Mungkin ada trik-triknya tersendiri mungkin Mas ya. Jadi kita ngambil dari keunikannya juga ya. Kalau keunikan si lebah ini kan, kalau udah nyuntik orang tuh dia langsung meninggal gitu. Mati gitu kan, soalnya si suntikannya tuh nempel di badan kita tuh. Gitu ya. Mati. Beda sama itu apa namanya? Tawon, lebah. Ini apa ya? Beda dia. Cuman ini jadi ada khasiatnya juga buat ngilangin kayak rematik. Kayak sakit-sakit pinggang gitu. Iya. Sakit-sakit otot ini bisa ada ininya juga. Soalnya dia juga kan makannya dari serbuk-serbuk bunga gitu kan. Tik-tik bunga kelapa gitu kan. Jadi gitu. Isinya ada faedahnya juga. Gitu. Coba deh Mas, tolong saya gigitin 2 apa 3 biji di sini nih di tangan. Ini cara
apa namanya, dibilangnya akupuntur kali ya. Oh iya, Ya, akupunktur, jarum-jarum Jadi kayak gitu. ini ada khasiatnya juga. Di sini deh Mas. Salah Malik. Salah satu percobaan buat kita akupunturnya, kita tusuk ini. Ini buat teman-teman yang mau nyoba terapi. Kadang-kadang kalau disengaja gini dia tidak Dia gak mau ya. ini. Tapi ketika kita takut gitu kan, Nah, dia nggak mau kadang-kadang kalau pemaksaan gini. dia gak mau gas gigit saya guys. Mungkin banyak racunnya kali dalam tubuh saya. Ini mungkin udah terlewat masa panennya. Ah. Jadinya kayak gini nih. Jadi anak gitu. Buat anak aja ini mah, buat bibit lah. Oh gitu. Ya setelah ini kita ada ini, kadang-kadang jadi di sini ada yang paling besar tuh dibilangnya ratu kedua. Ini kan satu koloni gini ada ratunya satu. Setelah dia Banyak. Jadi ada nanti ratu lagi. di sini dia bikin lagi nih Ratu. kadang-kadang besar. Dia itu calon ratu. Nanti kalau si ratunya ini udah netas ya, Bisa dipindahin, jadi bisa dibagi dua jadi gitu Mas. separuhnya itu terbang. Separuhnya di sini tinggal sama ratu yang pertama gitu. Kalau dari cara kita memanennya, kita ini kan udah jadi madunya ya, kita tinggal ngambil aja. Kalau kita misalkan kurang paham, kita pakai, atau misalkan kita takut ya, kita pakai asap rokok aja. Pakai asap rokok, dia kan takutnya sama asap sama angin tuh dia takut kan. Nah kita kalau misalkan kita belum berani nih, kita baru pertama, kita pakai rokok aja, rokok dibakar biar asapnya tuh dia bisa menyingkir kan dia. Nah kayak kayak seperti ini ya, kita tinggal ambil pisau potongin aja. Oh gitu ya. Oke Mas, untuk penjelasannya sampai di sini mungkin teman-teman juga bisa dimengerti ya. Nanti kalau untuk lebih detailnya lagi kita bikin video part kedua gitu kan. Oke guys, gua Haris Sulaiman. Salam bahagia. Assalamualaikum. Bye.